Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang menganalisis asimilasi dalam Quran Surah Al-Qamar. Nah, sebelum kita ke pembahasan langsung, ke pembahasan inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu asimilasi. Nah, asimilasi dalam ilmu aswat atau fonologi ini merupakan proses suatu bunyi memengaruhi bunyi lain yang berdampingan sehingga bunyi yang dipengaruhi menjadi sama atau hampir sama dengan bunyi yang memengaruhi, atau disebut dengan morfofonemik. Langsung ke pembahasan inti pada surah Al-Qamar, yakni pertama pada lafaz as-sa'ah dalam ayat yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, as-sa'ah di situ asalnya yakni al-sa'ah bukan as-sa'ah, sehingga nau al-mumatsalahnya itu kulliyah raj'iyah. Apa itu kulliyah? Kulliyah di situ merupakan kualitas pengaruh yang menyeluruh dalam segi kualitas pengaruh. Nah, kuliah itu merupakan peleburan suara yang menyeluruh. Di situ kan as-sa'ah ya. Awalnya lam, dia melebur seutuhnya ke huruf sin. Nah, yang kedua raja'iyah. Raja'iyah di sini pengaruh bunyi bersuara setelahnya. Maksudnya gimana? Sin kan terletak pada huruf setelah lam ya. Nah, huruf sin itu memengaruhi suara lam atau huruf lam, sehingga disebut raja'iyah karena lam terpengaruh oleh huruf setelahnya. Saya ulang lagi, yang kuliah tadi itu berdasarkan kualitas pengaruhnya, yakni menyeluruh, artinya huruf sin sangat mengaruhi huruf lam itu seluruhnya, sehingga huruf suara sin melebur ke lam seluruhnya, sehingga disebut dengan kuliah. Jika raja'iyah tadi, lam itu terpengaruh oleh huruf setelahnya. Sehingga syarahnya, yakni as-sinu tu'athiru al-lama fil majhuri hatta soro majhuran sinan. Yakni sin memengaruhi lam sehingga menjadi huruf sin, yakni as-sa'atu. Ini berlaku untuk semua idgham syamsiyah, yang mana berlaku nau al-mumatsalahnya kulliyah raja'iyah. Sekarang kita ke dua, yakni ada sihrum mustamirun. Sihrum mustamirun, yang mana asalnya sihrun mustamirun. Sama naunya juga kulliyah raja'iyah, yakni suaranya mim ini melebur seutuhnya ke run sehingga menjadi rum mustamir dan raja'iyah karena huruf yang memengaruhi ro itu terletak pada setelahnya ro sehingga disebut dengan raja'iyah. Syarahnya, sautu mimi yu'athiru sauta ro'i hatta soro rum, yang mana run dia berubah menjadi rum. Sama seperti yang ketiga, amrin mustaqirun, yang asalnya dia amrin mustaqirun, yakni suara nun, menjadi suara mim. Nau'nya kuliah raja'iyah sama, dan syarahnya sautu mimi yu'athiru sauta ro'i hatta soro rim. Jadi suaranya mim itu memengaruhi secara menyeluruh, yakni kuliah. Apa yang dipengaruhi yakni sauti, sauta, ro'i, sehingga menjadi rim, amrim mustaqirun. Selanjutnya ada muzdajarun. Nah, di sini berbeda pada lafaz-lafaz sebelumnya. Di sini muzdajarun itu asalnya muztajarun, pakai ta. Nah, kenapa diubah ke dal? Karena untuk memudahkan dalam pelafalan sehingga disamakan sifatnya. Di sini zain merupakan huruf yang memiliki sifat majhur, sementara ta itu mahmus, sehingga ta diubah ke huruf dal menjadi sama-sama majhur sehingga mudah dalam pelafalannya, menjadi muzdajarun.
Nah, al-mumatsalahnya di sini yakni taqaddumiyah juz'iyah. Taqaddumiyah di sini lawannya kulliyah, yakni kualitas pengaruhnya. Itu afwan, di sini kebalik, seharusnya juz'iyah terlebih dahulu, yakni juz'iyah itu kebalikannya dari kulliyah, yang mana kualitas pengaruhnya itu hanya sebagian saja. Kan di sini kan muzdajarun ya. Dia juz'iyah karena tidak sepenuhnya berubah ke huruf zain. Sehingga disebut dengan juz'iyah. Hanya sebagian suara yang dipengaruhi oleh huruf zain. Nah, di sini ada jenis taqaddumiyah. Taqaddumiyah berarti suara dal ini dipengaruhi oleh huruf sebelumnya, yakni zain. Za ya. Nah, kan tadi raj'iyah kan hurufnya dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Tetapi taqaddumiyah di sini adalah hurufnya dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Sehingga syarahnya yakni az-zayu tu'athiru at-ta'a fil majhuri hatta sara majhuran dalan. Jadi huruf zain itu memengaruhi huruf ta, yang mana tadi ta ya mustajarun pada sifat majhurnya sehingga menjadi dal, menjadi muzdajarun. Lanjut, ada lafadz an-nuzur. Ini sama seperti as-sa'ah, yang mana ikut kulliyah raj'iyah. Syarahnya an-nunu tu'athiru allama fil majhuri hatta sara majhuran nunan. Jadi nun di sini memengaruhi lam, yang mana itu dipengaruhi secara menyeluruh disebut dengan kulliyah, dan yang memengaruhi itu adalah huruf yang setelahnya lam, sehingga disebut dengan raj'iyah. Sama dengan ad-da'i, juga kulliyah raj'iyah. Syarahnya ad-dalu tu'athiru allama fil majhuri hatta sara majhuran dalan. Yakni dal memengaruhi lam yang ada di depannya ini dalam sifat majhurnya sehingga menjadi dalan, menjadi ad-da'i bukan al-da'i. Lanjut ke as-sama'i, kulliyah raj'iyah juga. Kualitas pengaruhnya menyeluruh, sama alur artikulasinya ia dipengaruhi oleh huruf yang ada di depannya. Afwan, yang ada setelahnya yakni sin ini. Sehingga syarahnya as-sinu tu'athiru allama fil majhuri hatta sara majhuran sinan. Lanjut ke al-wahim wa dusur. Nah, di sini juga sama, yakni suaranya melebur secara sempurna, secara menyeluruh menjadi nau'nya yakni kulliyah dan raj'iyah. Raj'iyah karena di sini yang diubah yakni suara hin menjadi hiu, dia diubah karena ada huruf wawu yang terletak pada setelahnya, sehingga disebut dengan raj'iyah. Yang mana syarahnya sautu wawin yu'athiru sauta hain hatta sara hiu. Kan asluhu kan alwahin wa dusurin. Sehingga ada proses asimilasi menjadi alwahi wa dusurin. Sama seperti jaza al-liman au jaza al-liman kana kufir. Nah, di sini juga kulliyah karena an yang asalnya an itu dia menjadi al, sehingga suara lam itu melebur seutuhnya atau seluruhnya ke an itu sehingga disebut dengan kulliyah. Begitu pula raj'iyah karena di sini lam ini terletak setelah huruf hamzah sehingga disebut raj'iyah. Syarahnya yakni sautu lamin yu'athiru sauta hamzatin hatta sara al, yakni jaza'al liman kana kufir. Selanjutnya adalah lafaz laqad tarokna, yang mana di sini juga kulliyah raj'iyah, yang mana huruf ta melebur seluruhnya seutuhnya ke huruf dal sehingga huruf dal pun tidak tampak sama sekali, dan raj'iyah karena dal ini dipengaruhi oleh huruf setelahnya yakni ta ini sehingga menjadi laqad tarokna. Syarahnya sautu ta'in yu'athiru sauta dalin hatta sara laqad wa laqad tarokna ayatan fahal mim muddakir. Nah, sama dengan mim muddakir,
Di sini juga melebur seluruhnya kulliyah dan raja'iyah karena mim terletak setelah huruf nun menjadi mim muddakir, yang mana syarahnya sautu mimin yu'athiru sauta nunin hatta soro mim muddakir. Afan, ini mim sehingga menjadi laqad tarakna ayatan fahal mim muddakir, bukan min muddakir. Selanjutnya ada lafaz nahsim mustamir, sama seperti yang awal tadi ya, mim muddakir sama dengan nakhlim munqair sama dengan mim muddakir juga, yakni kulliyah raja'iyah, dua-duanya melebur seutuhnya dan huruf yang memengaruhi terletak pada setelahnya huruf yang dipengaruhi, dan syarahnya yakni yang nahsim mustamir sautu mimin yu'athiru sauta sinin hatta sorosim menjadi nahsim mustamirin, yang asalnya nahsin mustamirin afwan. Kemudian nakhlim munqair yang asalnya nakhlin munqair. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Laili Sa'ada dan Ud'uni. Syukran jazilan ala sunih timamikum.